Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Kembali lagi kita pada sesi pelatihan ekspor dengan judul Packing Leads. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi kita mengikuti training tentang packing leads. Sebelum kita masuk tentang packing leads, saudara-saudara, kita harus tahu bagaimana pengertian daripada packing leads. Nah, packing leads sendiri adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah barang, jenis barang, serta berat barang dari barang ekspor tersebut atau barang impor tersebut, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut dalam commercial invoice. Jadi packing list adalah bagian daripada dokumen induk yang termasuk dalam commercial invoice-nya. Terus bagaimana siapa yang buat packing list? Oke, baik, kita akan lanjutkan bahwa packing list dibuat oleh perusahaan forwarder atau perusahaan pengiriman saat melakukan pengemasan secara langsung dari barang-barang tersebut. Nah, fungsi sebenarnya daripada packing list? Fungsi daripada packing list ialah untuk memudahkan dalam mengetahui isi barang dalam peti apabila atau dalam kontainer apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, sehingga ketika ada surveyor datang sebelum kita mendapat nota persetujuan ekspor, maka surveyor akan memeriksa kelengkapan packing list kita dulu, sehingga packing list ini real nggak dengan isi kontainer, biasanya seperti itu. Nah, dengan adanya packing list ini maka itu memudahkan pekerjaan pemeriksaan oleh surveyor maupun oleh perusahaan forwarder atau perusahaan pengiriman dan pemeriksaan di negara tujuan. Nah, biasanya dalam packing list itu mereka menyebutkan koli, istilah yang menyebutkan satu kesatuan bungkusan dari dalam kemasan. Data yang dimasukkan dalam packing list itu mungkin lebih mendetail daripada data yang dimasukkan pada surat-surat jalan tersebut, pengiriman lokal atau pengiriman domestik. Jadi pada packing list ini lebih detail dibandingkan pengiriman lokal. Nah, untuk mempersiapkan isian packing list, gunakan invoice. Kita akan belajar tentang invoice sebagai rujukan barang-barang kiriman. Jadi invoice merupakan rujukan daripada packing list. Nah, apa data-data yang di dalam itu packing list itu? Tapi sebelum itu, hapus harga barang yang tertera dalam invoice dan lakukan pengecekan berulang untuk memastikan bahwa ada data informasi yang telah dimasukkan pada isian. Jadi tidak boleh ada kesalahan dengan benar, ya. Nah, data-data dalam packing list adalah sebagai berikut: nama shipper atau eksportirnya, consignee atau buyer atau pembeli atau importir di negara tujuan, nomor packing list dan tanggal, quantity atau jumlah barang, description of goods, nama-nama barang, berat kotor, berat bersih, terus vessel name, nama pengirim, nama kapal yang memberangkatkan barang kita tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah estimate date departure atau tanggal keberangkatan kapal. Jadi di dalam packing list juga tuh sudah buyer sudah tahu bahwa kapal barang diberangkatkan tanggal sekian gitu. Terus ada yang disebut dengan notify party, pihak ketiga setelah consignee itu siapa. Dan terus terakhir adalah nomor letter of credit jika ada, ya. Jika ada nomor letter of credit maka harus dicantumkan. Setelah itu nomor harmonisize. Harmonisize ini aturan tentang barang yang layak dikirim maupun yang tidak layak dikirim dan ada hubungannya dengan pembayaran pajak dan retribusi. Terus nama kapal pengangkut, nomor kontainer dan tempat bongkar muat. Jadi tujuannya di mana, barang naiknya dari mana gitu. Nah, setelah melakukan pengecekan atas data yang sudah diinput, karena segala kesalahan yang ada pada packing list dapat menimbulkan penangguhan barang oleh pihak bea cukai
negara tujuan. Nah, jadi packing list ini sensitif, saudara. Kalau salah input data, maka barang nggak bisa masuk juga, ada masalah. Baik, kita lanjut. Maka lembar-lembar packing list yang telah dibuat harus ditempelkan di bagian luar tiap kontainer secara aman. Jadi biasanya itu packing list dibungkus dengan plastik baru ditempelkan di bagian luar daripada kontainer secara aman. Dianjurkan untuk memasukkan packing list ke dalam sebuah amplop anti air dan ditulis secara jelas di bagian luar packing list enclosed, karena biasanya pihak pengangkut atau freight forwarder bergantung pada dokumen ini untuk memastikan bahwa kargo siap diangkut. Jadi packing list juga merupakan satu dokumen yang menyatakan bahwa barang sudah siap diangkut oleh pengangkut, yaitu forwarder. Nah, packing list umumnya ditujukan untuk kepentingan ekspor, yaitu untuk pengangkutan kapal atau moda transportasi. Jadi dengan adanya packing list ini, kapal sudah tahu kapan dia harus diberangkatkan, atau perusahaan provider, perusahaan yang mengirim sudah tahu kapan barang harus diangkat. Dokumen ini dapat berlaku untuk lebih dari, jadi packing list itu dapat berlaku lebih daripada satu kontainer. Begitu. Nah, pentingnya packing list ini, dokumen pengiriman ini memegang peranan yang cukup penting dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena sebagai data pendukung dan jaminan atas barang-barang yang diangkut, sebagai data tambahan dalam sertifikasi inspeksi, dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung metode pembayaran atau pelunasan barang. Jadi biasanya disertakan juga dalam dokumen presentasi letter of credit ke bank sebagai alat yang digunakan untuk pihak pabean untuk pelunasan biaya masuk sebuah negara. Jadi ketika di sebuah negara, seperti negara tujuan, packing list digunakan sebagai alat untuk memperkirakan berapa pembayaran biaya masuk apabila ada biaya masuk, atau sebagai bahan pembanding bagi eksportir terhadap barang-barang apa yang dipesan. Sebagai dokumen untuk mendirikan bill of lading. Jadi bill of lading itu konsumen pengiriman. Ketika packing list sudah terbit, maka freight forwarder atau pihak pengirim, pihak jasa pengiriman luar negeri yang ke luar negeri akan menerbitkan bill of lading atau konsumen pengiriman, sehingga bill of lading ini akan disertakan pada letter of credit untuk pencairan sebagai electronic export information, digunakan negara pabean untuk memverifikasi barang masuk. Jadi cukup sensitif dokumen ini, melihat bahwa packing list ikut memegang peran dalam pengiriman barang. Maka dianjurkan bagi eksportir untuk menyertakan packing list dalam barang kirimannya. Jadi dalam barang kiriman juga ada packing list ya, di luar ada, di dalam ada. Jika seorang eksportir atau calon eksportir tidak menyertakan packing list, banyak kemungkinan akan terjadi salah satunya barang tidak sampai ke tujuan. Itu sudah jelas. Jadi packing list itu seperti kepada yang terhormat, tujuan pengiriman ya, dan isi barang. Nah, sampai di situ teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin kurang jelas terhadap packing list ini, boleh langsung ditanyakan. Kita akan mengikuti pelatihan yang berikut, yaitu pelatihan tentang invoice yang tadi ada hubungannya dengan packing list. Nanti yang berikutnya adalah bill of lading. Jadi saudara-saudara tetap ada di posisi. Jangan lupa komen Anda dan pertanyaan Anda letakkan di tempat komen sehingga saya pun bisa menjawab secara langsung. Demikianlah saudara-saudara sesi pelatihan kita, pelatihan ekspor bagi calon eksportir tentang packing list. Mudah-mudahan minggu depan kita akan belajar tentang invoice. Bagaimana itu invoice. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Jangan lupa like, comment, and share. Terutama subscribe Anda. Subscribe Anda sangat membantu channel ini supaya tetap eksis, berbagi dan men-share ilmu tentang ekspor. Sampai di sini saudara-saudara, terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu, jangan pernah mundur, maju terus. Salam sukses, sukses untuk Anda.